Sahabat sang pengajar, tutorial kali ini akan membahas cara melakukan sinkro PMM di e-kinerja BKN yang saat ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan guru maupun kepala sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui di platform e-kinerja BKN, sekarang kita temui ada satu tombol untuk melakukan sinkronisasi antara PMM dengan e-kinerja BKN. Tombol sinkronisasi PMM ini bisa kita temukan dengan cara kita klik dulu menu SKP dan nantinya kita akan menemukan tombol sinkro PMM itu ada di sebelah atas kanan ya, di pojok kanan atas ini ada tombol sinkro PMM yang nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan sinkronisasi antara PMM dan e-kinerja dalam konteks pengelolaan kinerja kita. Nah, kita bisa melakukan sinkronisasi dengan klik tombol sinkro PMM tersebut yang ada di pojok kanan atas ini. Tinggal kita klik saja. Setelah klik maka nanti akan muncul tampilan seperti yang tampak pada layar seperti ini. Kita dihadapkan lagi pada satu tombol berwarna hijau bertuliskan sinkro data PMM. Untuk melanjutkan sinkronisasi tinggal kita klik saja tombol hijau ini ya. Ini kita klik, nah nantinya kita akan dihadapkan pada data yang akan disinkronisasi termasuk kendala yang muncul. Nah, kendala yang sering muncul itu salah satunya adalah adanya perbedaan antara unit organisasi atau owner ya. Di sini disebutkan terdapat catatan saat sinkro nama sekolah atau nama ownernya, unit organisasinya tidak sama dengan data PMM. Nah, ini hanya masalah perbedaan nomenklatur. Perbedaan nomenklatur kalau di e-kinerja dituliskan misalkan SMPN 2, sedangkan di data PMM disebut SMP Negeri 2. Jadi sekali lagi ini sebatas perbedaan nomenklatur. Secara prinsip unit organisasi atau sekolah atau satuan pendidikan kita masih sama begitu, sehingga kita bisa melanjutkan ya, bisa tetap melakukan sinkronisasi jika terdapat catatan sinkro seperti yang ditunjukkan pada layar hanya sebatas nomenklatur owner ataupun sekolahnya yang dituliskan berbeda, selama itu adalah sekolah yang sama ya, bukan sekolah yang berbeda ya. Berbeda kasusnya kalau kemudian ada seorang pegawai yang pindah atau mutasi kerja begitu, di data PMM tertulis sekolah A, di data e-kinerja sekolahnya B, itu jelas-jelas berbeda, maka harus dilakukan perubahan data dulu. Nah, tapi kalau kemudian data sekolahnya atau ownernya itu sama, hanya masalah penulisannya yang berbeda, maka kita tetap melakukan sinkro. Silakan fokus ke tombol hijau yang ada di bawah. Di sini ada tombol tetap lakukan sinkro ya. Di bagian bawah ini tinggal kita klik saja tombol tersebut. Nanti akan muncul pop-up tampilan seperti yang ditunjukkan pada layar. Di bagian atas ada pertanyaan, apakah Anda yakin akan melakukan sinkro data PMM ini? Jika kita memang yakin, tinggal kita klik OK saja. Nantinya kita akan ditunjukkan hasil sinkronisasi seperti yang ditunjukkan pada layar. Di sini disebutkan di bagian bawah disebutkan berhasil melakukan sinkro dengan data ya, RHK yang masuk ada berapa, RHK individunya ada sekian, RHK organisasinya ada sekian. Nah, ini contoh bagaimana kita sudah berhasil melakukan sinkronisasi data antara PMM dan e-kinerja. Jika kita lihat setelah melakukan sinkronisasi, maka kemudian di menu SKP ini, di SKP tahun berjalan ini ya, tahun 2024 ini kita akan menemukan bahwa rencana hasil kerja atau RHK yang sebelumnya sudah kita susun di PMM sekarang sudah muncul ya, sudah muncul di e-kinerja BKN kita begitu. Di sini ditunjukkan ada beberapa RHK dan kalau kita lihat ini sudah relevan ya, sudah relevan dengan RHK yang kita buat di PMM. Sebagai contoh, ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan atau bintek, melalui kegiatan seminar, lokakarya, simposium dan seterusnya. Ini sudah
diimport ya, sudah mengalir RH-nya dari PMM ke e-kinerja ya, termasuk ini peningkatan karir melalui berbagi praktek baik, menjadi narasumber, berbagi praktek baik dan seterusnya. Ini sudah sesuai dengan RHK yang kita buat, termasuk satu dari 8 indikator yang kita pilih di PMM ya. Sebagai contoh di sini berfokus pada aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ini adalah satu dari 8 indikator yang dipilih ketika melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Nah, jika kemudian kita nanti masih dihadapkan kendala, ada error saat melakukan sinkronisasi, jangan khawatir. PMM sudah menyediakan informasi tentang sinkronisasi pengelolaan kinerja di PMM. Nanti linknya bisa didapatkan di deskripsi video ini ya. Nanti sahabat bisa mempelajari tentang sinkronisasi pengelolaan kinerja di PMM ini. Nah, ini sudah ada panduan artikelnya, apa yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah maupun admin administrasi ya, admin instansi maksudnya, termasuk ini. Kalau kita fokus ke sebelah kanan ini ada kendala pesan error ya, kendala pesan error saat melakukan sinkronisasi. Ini ada kendala pesan error. Kalau error seperti apa, di sini bisa kita klik jenis-jenis error yang muncul ketika sinkronisasi ya, begitu ya. Misalkan ada pegawai yang tidak sama, atasan pegawai namanya tidak sama itu ya, di kinerja disebut siapa atasannya, di PMM disebut siapa begitu. Dan contoh-contoh lain silahkan nanti dipelajari sendiri. Ada sekitar 13 saat ini ya, hingga artikel ini diterbitkan terdapat 13 pesan error ya. Nanti termasuk solusinya seperti apa di sini sudah disebutkan. Jadi jangan khawatir untuk melakukan sinkronisasi karena sudah ada panduan yang sangat lengkap bisa kita pedomani. Semoga bermanfaat. Silahkan pastikan untuk mempelajari video ini sampai tuntas.